Hari ini tenangkan jiwa kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Roh Kudus berbicara. Singkapkan isi hatimu, wahai pencipta agungku. Nyatakan kerinduanmu buat hidupku, wahai pemelihara hidupku. Nyatakan hikmat yang tersembunyi, yang selama ini aku gak bisa ngerti. Tapi aku percaya malam hari ini mata rohku dibuka, mata hatiku terbuka, telingaku jadi terbuka mendengar apa yang Tuhan mau. Kami percaya hari ini hari pemulihan bagi kami. Hari di mana kami menemukan terang Tuhan yang ajaib. Nyatakan Tuhan malam hari ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita. Anugerah-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap dilawat Tuhan, katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Boleh gak kasih apresiasi buat tim pujian penyembah yang udah melayani sepanjang hari, luar biasa. Wah, senang sekali malam hari bisa kembali berjumpa dengan jemaat GSCS di TP. Dan malam hari ini saya mau bicara tentang hikmat dari Tuhan. Saya kasih judul ini, ku perlu hikmat Tuhan. Sama-sama katakan, ku perlu apa? Hikmat Tuhan. Hikmat itu kata lainnya adalah kebijaksanaan. Artinya apa? Hikmat adalah kemampuan untuk bisa membedakan, menilai dan membedakan orang, barang, kejadian, situasi tertentu, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Salah melihat segala sesuatu, ujungnya salah ambil keputusan, betul? Kadang-kadang kita mengambil keputusan cuma berdasarkan perasaan atau pengalaman kita atau pengetahuan kita. Dan ujungnya itu gak selalu benar. Karena kita manusia yang terbatas. Cuma Tuhan yang maha benar. Apa yang kita gak tahu, Tuhan bisa kasih tahu sama kita. Kita perlu hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Orang kalau dikasih hikmat, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Orang kalau dikasih hikmat, itu bisa membedakan orang. Orang ini mau nipu atau mau mendukung kita. Karena semua manusia ketemu kita semuanya baik. Gak tahu kalau ujungnya bisa bawa masalah, betul? Tapi kalau kita dikasih hikmat sama Tuhan, kita tahu kepada siapa kita harus mendekat dan kepada siapa kita mesti menjauh. Dengan hikmat, kita jadi bisa membedakan mana informasi yang kita perlu tangkap sama kita perlu buang. Sekarang ini era di mana informasi itu sudah seperti tsunami. Di mana-mana ada informasi. Semudah Anda Google, semudah Anda YouTube, semudah Anda scrolling di Instagram, informasi di mana-mana. Tsunami informasi hari ini. Masalahnya kadang-kadang informasi, ada yang benar, ada yang ngaco, betul kan? Yang benar pun kita mesti milih. Karena gak semua yang baik itu tepat buat kita. Setuju gak? Gak semuanya tepat buat kita. Saya suatu kali baca tentang tips mendidik anak. Wah, ini banyak banget kontennya. Ada satu konten yang ngomong kayak gini, kalau mendidik anak zaman sekarang itu gak bisa dikasarin, harus pakai halus pokoknya. Ngomongnya gak boleh nada tinggi. Siapa pernah dengar konten kayak gitu? Jadi harus dibisikin, gak boleh bentak-bentak, takutnya nanti anaknya ikut-ikutan, gampang emosi sama kayak kita. Wah, katanya gitu. Tiba-tiba ketika scrolling lagi ada konten berikutnya, gak bisa. Namanya anak harus ditegasin. Pakai firman lagi. Firman Tuhan berkata, gak apa-apa mengajar anak asalnya gak membawa dia ke dalam kematiannya. Wah,
mulai bingung. Kalau kita mikir ya, zaman saya dulu ya, baru salah sedikit aja, itu namanya ikat pinggang papi saya langsung keluar tuh. Betul nggak? Wah, dikerasin, dar gitu, dipukul, disuruh ke kamar mandi, dikunci lagi. Tapi hari ini hidup kita juga benar tuh, betul nggak? Banyak sekali informasi, cuma Tuhan yang bisa kasih tahu pasti. Kita bingung yang mana. Terlalu banyak informasi hari-hari ini. Tapi kalau engkau dikasih hikmat dari Tuhan, engkau bisa menilai dan membedakan mana yang terbaik buat hidupmu. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat membantu kita untuk kita bisa membedakan waktu. Sesuatu yang baik, tapi kalau dieksekusi di waktu yang tidak baik, ujungnya jadinya nggak baik juga. Suami lagi capek banget, habis kerja seharian, disemprot sama bosnya, disemprot sama kliennya, muka udah loyo, udah capek, pengennya pulang rumah, itu langsung makan, langsung istirahat. Istrinya punya maksud baik, kepengen ngomongin sesuatu yang baik buat masukan buat suaminya, supaya suaminya lebih baik. Tapi karena nggak pakai hikmat, suami baru masuk rumah langsung diberondong sesuatu yang baik itu. Kelihatannya baik, tapi kalau timingnya nggak tepat, bisa jadi nggak ngomong semingguan, betul? Benar nggak? Kita tuh butuh hikmat. Kapan mesti diam, kapan mesti berbicara. Setuju? Kita butuh hikmat, kapan mesti menegur, kapan mesti memuji. Itu butuh hikmat. Kalau orang punya hikmat, dia tahu kapan mesti menerima, dia tahu kapan mesti memberi. Semua ada timingnya. Kalau kita dikasih hikmat, kita tahu kapan waktu kerja yang terbaik, kapan waktu keluarga, kapan waktu buat hobi, kapan waktu buat olahraga, kapan waktu buat istirahat. Karena kalau ini nggak ada hikmat, kacau semua tuh. Waktunya istirahat justru nonton drama Korea. Nangis-nangis semalaman, terlalu seru. Paginya ngantuk luar biasa. Kerjanya jadi nggak produktif, betul nggak? Itu namanya kurang berhikmat. Ya. Apalagi? Waktu keluarga harusnya, tapi kerjanya pol-polan. Gak peduli sama keluarga. Akhirnya keluarganya berantakan karena gak punya hikmat. Saya belajar hari-hari ini benar. Namanya anak keluarga. Mereka tuh butuh quality time sama kita. Setuju? Gak semua hal itu bisa dijawab sama uang. Kehadiran kita itu sangat mereka perlukan. Itu butuh hikmat. Makanya hari ini saya berdoa, bagi Anda yang sedang kekurangan quality time sama keluarga, saya berdoa tahun ini Tuhan pulihkan keluarga Anda. Anda bisa punya waktu yang terbaik, nikmati waktu bersama keluarga. Pekerjaan pun Tuhan kasih hikmat. Gak cuma berhenti di work hard, tapi work smart. Bisa pandai mengelola segala sesuatu. Nah, hikmat dari Tuhan itu beda. Amsal 8, 12-13 dikatakan, akulah hikmat. Bila engkau menerima aku, engkau juga akan bertambah dalam kecerdikan, pengetahuan, dan kematangan berpikir. Pikirannya lebih dewasa kalau orang dapat hikmat dari Tuhan. Apabila mengenal aku, tentu engkau akan hormat dan takut kepada Tuhan dan membenci kejahatan. Karena aku membenci segala macam kejahatan, termasuk sifat sombong, membanggakan diri, dan suka menipu. Kalau hikmat dari dunia, sukses, tapi isinya tipu sana tipu sini, gak apa-apa. Yang penting kelihatannya hebat, keluarga berantakan juga gak apa-apa. Yang penting kan kita dipandang hebat sama orang-orang. Terlihat. Hikmat dari Tuhan itu sepaket dengan takut akan Tuhan. Katakan amin. Itu yang beda. Tuhan akan ajarin caranya sama kita, supaya apa yang kau kerjakan berhasil, tapi tetap di dalam cara yang benar.
Itu loh Tuhan. Hikmat dari Tuhan membuat kita, karakter kita tambah hari, tambah mirip Yesus. Itu baru namanya orang berhikmat. Bukan tambah hari karakternya tambah hancur. Itu gak berhikmat namanya. Orang kalau berhikmat, punya hikmatnya Tuhan, tambah hari tambah rendah hati. Katakan amin. Tambah hari tambah mengasihi, tambah benci kejahatan, tambah intim sama Tuhan. Itu baru namanya punya hikmat dari Tuhan. Amsal 3:19-20 mengatakan, dengan hikmat Tuhan menciptakan apa? Bumi. Kalau kita lihat bumi ini ya, begitu banyak hal kreatif yang di luar dari jangkauan pikiran manusia. Beneran. Ciptaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa ciptakan bumi, langit, segala isinya dengan perkataannya semuanya tercipta dengan begitu kreatif. Artinya ini, orang yang punya hikmat dari Tuhan akan punya kreativitas tanpa batas. Katakan amin. Dalam pengalaman saya sebagai seorang penulis lagu ya, dari dulu juga orang tahu ada kata namanya sekali, ada kata Yesus, juga orang udah tahu dari dulu. Ada kata selamanya. Tapi untuk menggabungkan kata-kata itu dibumbui dengan nada yang kreatif, sampai akhirnya bisa jadi lagu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu butuh kreativitas, hikmat dari Tuhan itu. Tangkap ini, tangkap ini. Kita bisa bikin masakan yang enak, gak cukup. Butuh hikmat dari Tuhan untuk memilih menu mana yang terbaik sehingga warungnya bisa laris. Setuju gak? Itu butuh hikmat, kreativitas dari Tuhan. Kita gak bisa, tapi Tuhan bisa kasih untuk kita hikmatnya. Dari dulu orang tahu ada namanya roti, ada namanya abon. Dibutuhkan hikmat untuk naruh abon di atas roti. Sampai akhirnya rotinya laku keras tuh. Saya berdoa malam hari di tempat ini, biarkan Anda menemukan hikmat Tuhan sehingga usahamu diberkati Tuhan. Dan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Amsal 24 3-4. Nah, ini ayat menarik banget. Rumah tangga itu dibangun dengan apa? Cinta? Dengan keromantisan? Enggak, kita ngomong rumah tangga dibangun dengan apa? Hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Kita semua tahu rumah tangga itu masalahnya apa aja. Seringkali yang jadi nomor satu masalah dalam rumah tangga itu masalah keuangan. Setuju? Yang kedua seringkali masalah komunikasi. Tuh. Seringkali dua masalah itu tuh yang terutama yang saya temukan. Dia kan gak bisa gini. Anaknya ngomong, "Dedi, besok waktunya aku bayar sekolah." Kan gak bisa ya kita sebagai ayah ngomong kayak gini. "Jangan takut nak, Dedi bayar dengan cinta." Kan gak bisa gitu. Pakai duit, Dad, bukan cinta. Istrinya, "Sayang, uang bulanan habis, besok mau beli makanan ini buat rumah, udah habis ini semua." Gak usah takut, yang penting aku cinta sama kamu. Gak bisa gitu. Kalau cuma makan cinta doang, akhirnya membahayakan rumah tangga. Kita butuh hikmat supaya apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Kita butuh hikmat kapan kita mesti berkomunikasi dengan baik sama pasangan, dengan anak, dan segala macam. Kemarin saya sama istri bikin satu rules, aturan buat rumah, buat anak-anak. Tiba-tiba ada satu teman ngomong kayak gini, "Aku lihat anakmu ada sesuatu yang rasanya perlu dilakukan, bikin rules." Kami doa, rulesnya apa Tuhan? Akhirnya kami dapat beberapa rules, ada 5. Nomor 1, kamu mesti sopan.
Sopan maksudnya gimana, Dad? Sopan tuh gini. Kalau kamu ketemu sama orang, ngomongnya mesti apa? Sapa dulu. Halo uncle, halo auntie. Kalau bisa sebut namanya. Mukanya harus apa? Mukanya harus hormat sama mereka. Kalau kamu menghormati orang, suatu kali kamu dihormati banyak orang, nah. Itu butuh hikmat dari Tuhan untuk ngomong. Saya tuh tahun lalu terutama, waktu travelingnya banyak banget. Sampai saya kadang-kadang ngerasa, saya kurang ada di rumah. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat di dalam kepadatan jadwal saya. Ajak anakmu sebagai tim pelayananmu. Maksudnya gimana Tuhan? Kalau kamu mau berangkat pelayanan, anakmu yang doakan kamu. Wah, keren itu. Habis itu tiba-tiba saya minta anak saya yang besar. Saya gak pernah ajarin dia sama sekali. Anak saya yang besar itu mengalami pertumbuhannya ada keterlambatan. Dia baru bisa ngomong itu mulai umur kira-kira hampir 5 tahun. Usianya sekarang udah memasuki hampir 10 tahun. Tapi habis ini baru naik kelas 2. Karena ada keterbatasan. Dia susah buat ngomong. Dia susah untuk bisa menyusun kata dengan baik. Tapi hari itu Tuhan kasih hikmat sama saya. Anakmu itu yang besar. Ada pesan Tuhan dalam hidupnya. Oh gitu ya Tuhan ya. Saya minta dia doakan. Saya kaget. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Doain Dedi ya. Iya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini. Tuhan berkati Dedi bisa worship, bisa teaching supaya banyak orang diberkati. Thank you Jesus. Amin. Saya langsung nangis saya hari itu. Karena saya tahu dia terbatas dalam kata. Tapi kalau namanya hikmat dari Tuhan bisa membuat seseorang yang tidak berdaya bisa dipakai luar biasa sama Tuhan. Ya. Semenjak hari itu, saya tiap kali berangkat pelayanan, saya selalu minta didoakan sama anak saya. Akhirnya anak saya merasa satu tim dengan saya. Dedinya boleh pergi, tetapi doa anak selalu menyertai. Indah kan? Itu yang membuat rumah tangga kami jadi kuat lagi. Berikutnya, Amsal 30, 24-28. Sampai sini semua diberkati? Amin. Kita lanjutkan ya. Amsal 30, hikmat dari Tuhan itu beda. Di sini dikatakan, di bumi ada 4 binatang yang kecil tetapi sangat apa? Bijaksana. Dengar baik-baik. Kalau hari ini kau merasa kau gak punya apa-apa, engkau minder, engkau minim pengalaman, Tuhan bisa memakai siapapun yang kecil diubah jadi orang yang sangat bijaksana. Katakan amin. Binatang itu aja Tuhan bisa kasih hikmatnya loh. Apalagi kita biji matanya yang dikasihinya. Di sini tertulis semut. Dia bukan hewan yang kuat, tetapi bisa mengangkut makanan pada musim panas. Keren. Semut itu kecil, tapi kalau dia dikasih hikmat sama Tuhan, ketika dia dikasih hikmat sama Tuhan, dia bisa ngatur makanannya. Bahkan dia bisa bersinergi dengan teman-temannya. Sampai akhirnya punya persediaan makanan yang cukup. Waktu musim panas dia tidak kekurangan makanan. Itu semut loh, dipelihara sama Tuhan luar biasa. Apalagi kita. Tapi tikus gunung binatang yang lemah, tetapi bisa membuat sarang di pegunungan. Belalang, dia gak punya pemimpin, tetapi bisa terbang berkelompok dengan teratur. Seperti barisan pasukan tempur. Dahsyat. Yang gak teratur bisa jadi teratur. Karena apa? Dikasih hikmat dari Tuhan. Cicak bisa ditangkap dengan tangan. Lemah. Ditangkap dengan tangan itu mudah. Tetapi bisa ada di istana-istana para raja. Lihat. Yang kecil, yang tidak berdaya, kalau dikasih hikmat jadi luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Nah, saya tahun lalu itu ada kesaksian yang luar biasa. Saya gak tahu udah pernah kesaksian apa belum di tempat ini, tapi saya pengen saksikan ulang. Saya itu kuliah dulu di Petra Surabaya, ambil jurusan graphic design. Nah, waktu saya kuliah dulu gak ada prestasi yang membanggakan, jujur aja. Saya dulu alirannya kalau kuliah tuh kupu-kupu, tahu? Kupu-kupu apa? Kuliah,
pulang, kuliahnya nggak beres. Kurang tanggung jawab. Sampai akhirnya lulusnya molor setengah tahun. Nah waktu lulusan, waktu wisuda, saya lihat teman-teman saya itu pakai selendang berwarna ungu. Saya terus tanya sama mereka, kamu kok bisa dapat selendang warna ungu itu dari mana? Terus dia nanya sama saya, sorry kita mau nanya IP kamu berapa? Gitu katanya. Wah ini nih mulai nih. Saya terus ngomong, IPK ku 2,6. Ya makanya gak dapat selendang. Yang dapat selendang itu 275 ke atas. Oh, bodoh. Sekolah gak tanggung jawab. Tapi yang luar biasa, tahun lalu saya dikontak dari Universitas Petra. Saya kaget dikontak karena apa? Terus mereka cerita, Kak Franky kita mau ngundang Kak Franky. Buat apa? Kita mau ada acara buat mahasiswa baru. Kak Franky bisa gak jadi pembicara buat mahasiswa baru? Bayangin. Saya langsung ngomong sama mereka, maksud kamu gimana? Saya gak ada yang dibanggakan. Maksud kamu saya jadi contoh mahasiswa yang gak berhasil gitu ya? Kuliahnya gak bener. Terus mereka ngomong kayak gini, kami tahu cerita Kak Franky, bagaimana Kak Franky diubahkan sama Tuhan. Dulu kuliahnya asal-asalan, tapi hari ini kami melihat Tuhan memakai Kak Franky luar biasa. Lagu-lagunya, proses hidupnya memberkati banyak orang. Makanya mahasiswa baru mesti denger itu. Saya kaget. Lihat, orang yang lemah, yang terbatas, gak ada hal yang dibanggakan, tapi Tuhan bisa kasih hikmat. Tuntunannya biasa bisa jadi luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Makanya hari ini gak perlu minder. Katakan amin. Apapun kegagalanmu, apapun keterbatasanmu, sekolahmu mungkin gak tinggi, mungkin hari ini engkau lahir dari latar belakang keluarga yang hancur, kadang-kadang bingung, dibanding-bandingkan sama yang lain dan segala macam. Hari ini dengar, ada hikmat Tuhan yang bisa mengubah kehidupanmu. Ada hikmat Tuhan yang bisa mengubahkan masa depanmu. Ada hikmat Tuhan yang bisa mengubahkan keluargamu. Ada hikmat Tuhan yang bisa mengubahkan pekerjaanmu. Amin. Pertanyaannya gini, bagaimana bisa ngalamin hikmat dari Tuhan? Bagaimana saya bisa dapat hikmat itu dari Tuhan? Yang pertama yang saya belajar, kalau engkau mau mendapat hikmat dari Tuhan, langkah pertama ini, mintalah kepada Tuhan dengan percaya penuh. Dengan apa? Percaya penuh. Yakobus 1:5-8. Namun kalau kamu merasa kekurangan hikmat waktu mengalami ujian, mintalah kepada siapa? Minta sama Tuhan. Dia sangat apa? Katakan sama-sama, dia sangat murah hati. Tuhan itu sangat murah hati kepada semua orang. Tidak ada satupun dari kita yang dibedakan. Dia mengasihi saya, dia mengasihi Anda semua di tempat ini. Amin. Tuhan murah hati kepada semua orang. Dan tidak pernah marah kalau kita minta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Asalkan kamu memintanya dengan apa? Percaya penuh. Malam hari ini kita hampiri Tuhan. Tuhan punya hikmat yang tidak terbatas itu. Tuhan punya hikmat yang terbaik buat hidupmu. Semudah apa? Minta sama Tuhan. Jangan minder lagi. Datang sama Tuhan ngomong kayak gini, akui keadaanmu. Tuhan, aku mungkin kemarin-kemarin ini banyak salah. Tuhan, aku sadar aku gak punya banyak koneksi. Tuhan, aku sadar kemampuanku, pengetahuanku itu sangat terbatas. Tapi aku percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau bisa kasih hikmat yang berlimpah kepadaku. Dan Engkau bisa memberikannya buat aku. Sebab aku dikasihi Tuhan. Amin. Minta dengan percaya penuh. Ada sebuah kisah yang menarik. Kisah tentang Salomo. Salomo ini gak punya pengalaman untuk mimpin. Beda dengan ayahnya Daud.
Daud itu dari kecil sudah ngurusin 2-3 ekor domba. Luar biasa. Singa beruang datang dia hadapi, dikalahkan. Daud dipakai sama Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Dia bisa memanage segala sesuatu dengan luar biasa. Hikmatnya luar biasa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dia pernah dikejar-kejar sama mertuanya, tapi dengan hikmat yang Tuhan beri selalu bisa lolos dari itu. Luar biasa, bahkan berulang kali menang dalam sebuah peperangan yang gak mudah. Karena hikmat dari Tuhan. Salomo gak punya pengalaman. Salomo gak ngerti harus gimana ketika harus memimpin bangsa Israel. Kita baca kisahnya. 1 Raja-Raja 3, 7-14. Dia ngomong sama Tuhan gini, ya Tuhan Allahku, Engkau kan yang mengangkat aku menjadi raja menggantikan ayahku. Meskipun aku ini masih sangat muda dan aku gak tahu bagaimana caranya memerintah. Aku berada di tengah bangsa yang kau pilih menjadi umatmu sendiri. Mereka bangsa yang besar, gak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, Tuhan, beban hidupku ini gak gampang. Ayat 9. Sebab itu Tuhan, dia doa, dia minta, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan itu untuk memerintah umatmu ini dengan adil dan untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar ini. Selesai Salomo minta, ayat 10 firman Tuhan menulis dengan luar biasa. Tuhan apa? Nah, kita baca sekali lagi, katakan apa? Tuhan senang dengan permintaan Salomo itu. Dengar baik-baik. Ketika kau minta hikmat sama Tuhan hari ini dan seterusnya, Tuhan senang dengan permintaanmu itu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Tuhan senang. Kenapa Tuhan senang kalau Anda minta? Itu bukti Anda percaya kalau Tuhan bisa kasih buat kita. Dan lalu Tuhan ngomong, Tuhan berkata kepadanya, sebab engkau meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil. Dan engkau gak minta umur panjang, engkau gak minta kekayaan, engkau gak minta kematian musuh-musuhmu. Artinya gini, Salomo, engkau cuma pengen jadi orang yang bijaksana, dan itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi supaya bangsamu diberkati. Engkau gak egois. Hari ini yuk datang sama Tuhan. Tinggalkan rasa egois yang cuma mikirin diri sendiri. Ketika aku minta hikmat sama Tuhan, doanya gini, jadikan aku berkat bagi banyak orang. Jadikan aku inspirasi bagi banyak orang. Jadikan aku pribadi yang bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Tuhan senang dengan permintaanmu itu. Dan Tuhan bisa kasih hikmat yang terbaik yang kau gak pernah alami sebelumnya. Dan yang terjadi apa? Permintaanmu itu akan kupenuhi. Aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana, lebih berpengetahuan daripada siapapun juga, baik pada masa lalu maupun juga masa yang akan datang. Bahkan apa yang tidak kau minta, ini dahsyat, akan kuberikan kepadamu juga. Seumur hidupmu kau akan kaya dan dihormati, melebihi raja lain yang manapun juga. Dan kalau kau seperti ayahmu Daud, mentaati aku serta hukum-hukumku, aku akan memberikan kepadamu umur yang panjang. Minta sama Tuhan ya. Tuhan punya hikmat yang terbaik ketika hatimu tidak egois. Ketika hatimu punya hatinya Tuhan. Jangan kaget. Hikmat yang tanpa batas, kreativitas yang luar biasa, tuntunan Tuhan itu ada bagi kita selalu. Amin. Yang kedua, bagaimana bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Saya belajar ini. Lakukanlah apa? Firman setiap kali kita mendengarnya. Tiap kali dengar firman, lakukan. Dengar firman lagi, lakukan. Lama-lama kau dipenuhi sama hikmat dari Tuhan, sehingga kau bisa menghadapi keadaan yang lain yang selama ini kau gak pernah hadapi sebelumnya. Matius 7, 28-27. Kita baca ayat 24 aja dulu. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan
dan apa? Melakukannya. Itu sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang Kristen maupun gak Kristen, semuanya bisa kena masalah. Setuju? Tapi kalau orang dikasih hikmat sama Tuhan, apapun masalahnya, dia tetap kuat, kokoh, berdiri teguh. Karena ada hikmat Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali saya berantem sama istri. Awal-awal pernikahan kami seringkali perang mulut. Ketika saya sedang perang mulut, rasanya pengen emosi, rasanya pengen membalas dengan begitu banyak omongan yang menyakitkan. Tiba-tiba saya tuh diingetin Filipi 4 ayat 7. Ayatnya berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu tentang istrimu. Waktu kita lagi berantem sama orangnya, yang kita seringkali lebih ingatkan jahatnya orang itu, kesalahan orang itu, betul? Kita lebih gampang ingat kesalahan orang daripada kebaikannya. Satu titik kesalahan bisa melupakan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan orang sama kita loh. Ini loh manusia. Waktu itu ketika firman itu datang, Tuhan ingatkan saya, istrimu tuh baik loh. Mungkin hari ini kamu berbeda pandangan, tapi ingat betapa baiknya istrimu sama kamu. Dulu waktu pacaran, kamu putus dia 4 kali, dia tetap setia nunggu kamu loh. Tuh lihat, baik loh, bersyukur kamu dapat dia. Terus Tuhan ingatkan lagi, kamu waktu itu kerja, pulang kerja, istrimu sediakan makanan yang terbaik, gak pernah dikasih sianida loh di situ. Istrimu tuh baik, sayang sama kamu. Ya. Ketika saya diingatkan sama Tuhan itu, yang awalnya tensi udah naik, udah pengen emosi dan segala macam, tiba-tiba bisa tenang kembali. Dan akhirnya saya minta maaf sama istri saya. Sayang, sorry. Aku seringkali cuma lihat kesalahanmu, seringkali cuma lihat perbedaan kita, tapi hari ini aku sadar Engkau yang dikirim sama Tuhan untuk memperlengkapi aku. Dan hari itu saya peluk dia, saya minta maaf sama dia. Kami tutup dengan doa, dan hari itu pernikahan kami diselamatkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Bayangkan kalau nggak ada firman, bisa jadi hari itu saya konslet, dan bisa jadi semuanya berantakan. Saya nggak tahu apa yang Anda alami dalam keluarga Anda, dalam apapun yang dikerjakan. Tapi hari ini ketika kau dengar firman, engkau melakukan, ketika kau mengalami sesuatu, ada hikmat Tuhan akan menerangi langkah hidupmu, sehingga ada keputusan yang terbaik. Masa depanmu jadi baik. Katakan amin. Ketiga, kalau kepingin menjadi berhikmat, mesti bergaul dengan orang yang bijak. Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi apa? Bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal, dia menjadi malang. Bergaul dengan orang bijak kelihatannya mudah, tapi sebenarnya nggak enak buat kita. Sadar gak ketika Anda ketemu sama orang yang lebih berhikmat dari Anda, di hadapan dia, Anda itu tampak bodoh, betul? Untuk bisa dengerin dia, itu Anda butuh menghancurkan kesombongan Anda dulu. Rasa sok tahu itu butuh dihancurkan dulu. Untuk mendengar itu gak gampang loh, bener gak? Kalau kita ngomongin orang rasanya gampang ya, tapi begitu mendengar masukan dari orang lain, seringkali kita lebih defense dulu, membela diri dulu. Aku juga tahu kok. Ada satu pepatah ngomong bagus banget. Mau belajar membuat kita menjadi pintar, tetapi kalau kita mau dikoreksi akan membuat kita jadi apa? Bijaksana. Saya tiap kali ketemu gembala saya dan beberapa orang yang saya respect, ketika mereka kasih masukan, jujur itu gak enak buat saya. Saya tampak bodoh, saya tampak gak punya pengalaman, saya tampak banyak salahnya. Tapi semenjak saya mengikuti langkah mereka, masukan mereka, hari ini apa yang saya kerjakan itu berbuah lebih lebat. Ya. Awalnya gak enak, tapi ujungnya indah.
Dikoreksi itu gak enak, tapi membuat engkau jadi berhikmat. Dan hari ini mungkin ada beberapa dari Anda, wah aku ini sudah punya kebijaksanaan luar biasa. Hey, ada satu pepatah ngomong, if you are the smartest in the group, get another group. Karena ketika engkau ketemu sama orang-orang, di situ engkau paling pinter, paling bijaksana, level kebijaksanamu berhenti di sana. Anda perlu pindah, cari tempat yang lain, teman yang lain, supaya engkau bisa belajar lagi. Jangan berhenti di sana. Cari grup yang lain, supaya engkau tampak bodoh kembali, supaya engkau bisa lebih bijaksana. Cari yang lain lagi. Hari ini kalau koneksi ilahi itu belum ada, saya percaya Tuhan bisa pertemukan Anda dengan orang yang tepat. Belajar lagi, belajar lagi. Hidup jangan berhenti belajar. Siapa terus belajar akan terus bertumbuh. Katakan amin. Yang terakhir, bagaimana bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan ini? Seringkali harus melewati apa? Didikan. Manusia tuh hatinya keras, kena masalah baru bijaksana. Seringkali kan gitu kan. Amsal 22:15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Baca satu ayat lagi, Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi apa? Bijak di masa depan. Dulu mungkin kita orang yang kalau ngomong gak pernah dipikir, ngomong sembarangan, gosip sana sini sembarangan, ngomongnya sukanya menyakitkan, menghakimi orang, sampai akhirnya ujungnya kena masalah. Orang gak mau berteman, gak mau ketemu kita lagi, karena perkataan Anda. Dan Anda sadar itu. Semenjak Anda sadar, hari ini Anda lebih bijaksana, mulai jaga mulut, betul? Gara-gara kena masalah, seringkali baru kita menjadi bijaksana. Dulu gak nata keuangan, kerja asal-asalan, gaya hidupnya ya ampun, gaji sekian tapi pengeluarannya luar biasa. Dengar baik-baik, hidup itu sebenarnya kalau mau ditata, hidup itu sebenarnya bisa dibuat sederhana, murah. Setuju? Kita loh hidup tuh butuhnya apa sih sebenarnya? Kalau cuma untuk hidup, butuh makan. Apakah butuh makan yang mewah-mewah untuk hidup? Enggak. Butuh makan ada lauk pauk yang sederhana aja kita masih bisa hidup. Setuju? Yang bikin mahal itu namanya gaya hidup. Yang bikin lebih mahal lagi gara-gara kebanyakan gaya. Nah itu yang jadi masalah. Gara-gara kebanyakan gaya, lihat orang lain punya handphone yang lebih bagus, orang lain punya yang lebih bagus, ujungnya pinjaman online. Saya nggak tahu ada beberapa yang kena atau nggak di sini. Yang ketawa-ketawa, mungkin Anda kena hari ini. Tapi saya berdoa, engkau boleh gagal, engkau boleh salah, datang ke Tuhan, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Katakan amin, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tapi ya jangan diulang lagi. Banyak sekali beneran. Hari ini saya dengar teman-teman saya yang pelayanan, yang saya kaget kok bisa. Iya, karena aku pengen beli barang itu. Lah itu ngapain? Gak berhikmat namanya. Setelah kena masalah, diblok, dikejar debt collector, baru jadi bijak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengar baik-baik ini. Hari ini, kalau kau kena masalah, datang sama Tuhan supaya Dia kasih hikmat bagi kita, supaya kau bisa menjadi bijaksana dan ada jalan keluar buat hidup kita. Ayat terakhir, 1 Korintus 3:18. Kita bangkit berdiri sama-sama. Saya selesai di sini. Di sini dikatakan, siapapun yang merasa apa? Pandai dalam apa? Ilmu duniawi, tinggalkan saja ilmumu itu. Biarlah kamu dianggap apa? Bodoh di mata manusia. Yang penting kamu menjadi apa? Bijak di mata siapa? Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini.
Tetaplah jadi orang yang bodoh. Pengalamanmu boleh segunung, pengetahuanmu bisa luar biasa, talentamu bisa dahsyat, tapi jadilah orang yang selalu merasa bodoh tanpa Tuhan. Kalau Tuhan gak sertai aku, Tuhan gak kasih hikmat buat aku gak sanggup menyelesaikan ini Tuhan. Kalau Tuhan gak nyatakan hikmatnya buat aku gak berani ambil keputusan. Karena apa yang aku lihat bisa jadi salah, tapi Tuhan tahu mana yang benar, mana yang terbaik buat aku. Datang sama Tuhan, yuk pejamkan mata sama-sama. Hambamu sudah selesai menyampaikan firman. Ini waktunya Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami. Ini waktunya Roh Kudus Engkau berkarya lebih heran lagi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Ada beberapa kami yang mungkin sedang terlilit masalah keuangan. Tuhan, aku berdoa hari ini, kami datang kepadamu saat ini. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Kalau kau terlilit masalah keuangan, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah kesehatan, hampiri Tuhan. Saya gak tahu masalah apa yang Anda alami, tapi percaya satu hal, Tuhan selalu punya solusinya. Dia bisa buka jalan saat tiada jalan. Dia bisa melakukan yang kita gak bisa lakukan. Hari ini datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Jadi seperti Salomo, mengakui keadaan, minta hikmat sama Tuhan dengan percaya penuh. Pakai 1 menit ke depan ini, apapun yang kau alami, akui kondisimu. Katakan, Tuhan, aku banyak salah. Tuhan, aku gak ngerti aku gimana melakukan ini dalam pekerjaanku. Ada beberapa yang bisnisnya mau berkembang, tapi engkau bingung harus berkembang seperti apa. Datang sama Tuhan hari ini. Ada beberapa yang sedang kepingin keluarganya dipulihkan, tapi engkau bingung harus mulai dari mana ya menyelesaikannya. Engkau butuh hikmat dari Tuhan untuk bisa memilih kata-kata yang tepat, waktu yang tepat. Ini waktunya aku datang sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku kekurangan hikmat itu. Aku minta Tuhan bicara sama aku mesti kemana Tuhan, aku mesti melangkah gimana. Curahkan hikmat-Mu bagi aku Tuhan saat ini. Yes. Ada beberapa orang yang kau lagi ngalami sakit, atau keluargamu sedang mengalami sakit, dan kau bingung harus melangkah seperti apa. Datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Keuanganku terbatas, aku gak punya asuransi Tuhan, aku mesti gimana Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan, sehingga kau bisa tahu siapa orang yang perlu Anda kontak, siapa orang yang perlu Anda hubungi. Yes, saya percaya dari beberapa Anda pulang dari tempat ini, Anda akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang bekerja saat ini. Jangan terlewat ketika Tuhan melawat. Pakai momen malam hari ini, alami Tuhan. Jangan cuma tahu tentang Tuhan, tapi alami Tuhan secara pribadi. Dia bisa menuntunmu dengan luar biasa. Ada orang di tempat ini yang Tuhan cuma ngomong satu kata, sabar. Sabar. Engkau orangnya suka emosi, engkau orangnya suka terburu-buru ngambil keputusan, engkau gak sabar. Hari ini minta hikmat dari Tuhan, ajari aku sabar Tuhan, sehingga aku bisa tahu timingnya Tuhan, waktunya Tuhan. Aku bisa tahu kapan waktu aku mesti menabur, kapan waktu aku mesti menunggu, dan kapan waktu aku mesti menuai. Ajari aku sabar Tuhan saat ini. Yes. Kini nama siapa papa. Korana nama siapa papa. Yes Lord. Tuhan terus Go berkarya Tuhan. Terus berkarya Tuhan malam hari ini di tempat ini. Ada kebangkitan, ada jalan-jalan yang terbuka, ada solusi-solusi dari tempat maha tinggi dinyatakan kepada setiap kami yang percaya dengan penuh. Tuhan melimpahkan hikmat dalam hidupmu saat ini. Satu demi satu Tuhan akan selesaikan. Minta sama Tuhan, taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan. Angkat tangan sama-sama ya. Angkat tangan sama-sama. Ku yakin
Kalau engkau rindu ngalami Tuhan dalam hidupmu, angkat tangan tanda engkau berserah, tanda engkau percaya. Yes, yes. Datang sama Tuhan, hampiri Tuhan. Oh, ku yakin engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada satu hal lagi. Ada seseorang di tempat ini yang kau sedang mempersiapkan pernikahanmu, tapi kau sedang ketakutan. Karena ada masalah di dalam keluarga atau masalah yang lain, saya nggak tahu dengan jelas. Tapi ada dengar baik-baik, datang sama Tuhan. Tuhan punya jawabannya buat hidupmu. Kapan waktunya dan bagaimana mempersiapkannya, Tuhan tahu yang terbaik dan akan menata setiap langkahmu dengan luar biasa. Gak perlu takut akan hari esokmu, gak perlu takut akan masa depanmu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu yang indah, hikmat tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menang, kami bangkit, kami mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Tahun ini tahun pembaharuan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Tahun kebangkitan besar-besaran terjadi dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin, mungkin buat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan melalui tahun ini kami percaya akan banyak kesaksian yang luar biasa yang akan memberkati banyak orang melalui hidup kami. Kami terima berkat hikmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dilimpahkan hikmat Tuhan, katakan sama-sama.